Lalu yang jadi masalah juga, coba tentunya ini mungkin Kak Ayu juga masih ingat ini. Tahiyat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Ada nggak ngucap begitu? Ya, at-tahiyat. Coba at-tahiyat coba. Hmm? Coba at-tahiyatul apa? Coba ingat nggak? Aku coba ya. Ya silakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi ada kata-kata assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu. Betul? Ya, betul. Apa itu arti assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu? Hmm, kalau nggak salah ya, tapi aku takut salah. Kalau nggak salah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan, artinya terjemahan dari assalamu alayka. Kurang tahu. Menurut Bang Nah, Edi saya kan tahu. seperti saya bilang, orang muslim dulu makanya dulu belum tahu. Ya, gini, banyak orang Islam bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Makanya saya kalau ngelihat nonton film-film sidul anak sekolah, mereka ucapkan assalamualaikum sambil marah-marah. Belum. Loh, arti assalamualaikum itu sangat baik loh. Arti assalamualaikum itu artinya damai sejahtera atas kamu, turun atas kamu. Itu artinya assalamualaikum, keselamatan datang atau turun atas kamu, kepada kamu. Nah kalau kum itu jamak, kamu tapi jamak, artinya kalau bahasa Indonesia kalian. Kalau assalamualaikum berarti lawan bicara kita itu bukan satu, tapi banyak orang. Artinya keselamatan atas kamu-kamu sekalian. Tapi kalau assalamu alaika itu satu orang. Kamu tapi kamunya satu orang. Nah jadi assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu artinya keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi ketika orang muslim sholat mereka mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu. Keselamatan atas engkau wahai nabi. Bayangin, apakah Muhammad ketika dia sholat dia ngucapin kayak begitu? Coba kita pakai logika kita. Muhammad tadi mengatakan kan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah Muhammad sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu? Pasti tidak. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan kepada dirinya sendiri, salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad? Muhammad yang mana? Coba bayangkan, apakah Muhammad juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah Muhammad ngomong begitu? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Gak mungkin. Bagaimana Muhammad ngomong gitu menyalam dirinya sendiri? Jadi akhirnya memang setelah saya pelajari, setelah saya dalami agama Islam itu, memang saya kan pernah membuat satu tema. Jika kita sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, betul-betul mempelajarinya dengan seksama, maka tidak mungkin seseorang itu akan percaya terhadap agama Islam. Gak mungkin. Makanya saya simpulkan, orang yang masih percaya agama Islam, itu orang yang gak pernah belajar agama Islam. Seperti itu. Ya artinya banyak hal lah ya yang perlu Ayu ketahui supaya betul-betul saya melihat ini, tapi sudah betul-betul mantap ya meninggalkan agama Islam ya. Ya, seperti Mantap. itu. Mantap. Iya. Ya mungkin apalagi yang mau disampaikan oleh Ayu Kuyai ya. Tidak ada sih Bang Idis, aku lebih nonton Bang Idis aja untuk bisa tahu lebih banyak tentang agama Kristen. Itu aja. Oke. Ya belajar ya. Itu biasanya tugas-tugas bapak-bapak gembala ya, pemimpin-pemimpin di gereja begitu. Biasanya bapak-bapak gembala itu ada programnya, di situ ada pendalaman Alkitab namanya. Jadi belajar Bible seperti itu. Ya itu tugas bapak-bapak gereja. Kalau tugas saya menyembuhkan orang dari mempertuhan Muhammad. Nah,
Tugasnya masing-masing. Tugas saya menyembuhkan orang dari seperti itu. Kalau dia sudah waras, sudah sembuh, silakan datang ke gereja terdekat. Seperti itu. Aku boleh tanya sedikit? Boleh, silakan. Silakan. Ya, aku mau tanya, kan beberapa 2 minggu, 3 minggu inilah aku ngeliat Bang Idis. Temanya itu kan selalu mengatakan bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad. Karena kan aku nggak tahu yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, yang mau aku tanya adalah dasarnya Bang Edis membuat statement kalau Muslim itu menuhankan Muhammad. Mungkin yang teman-teman lain yang sudah pernah gabung sama Bang Edis sudah nonton lama sudah tahu. Tapi kalau aku kan baru, aku mau tahu aja sih. Boleh? Boleh. Jadi pertama-tama kita harus tahu definisi mempertuhan dulu. Banyak orang salah mengira mempertuhan itu artinya menganggap dia Tuhan pencipta alam. Bukan itu definisi mempertuhan. Tidak ada satupun definisi mempertuhan yang demikian itu. Definisi mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, mengontrol diri kita, sehingga kita melakukan apapun yang dia mau. Saya kasih contoh. Dasarnya adalah Surat At-Taubah ayat 31. Kemudian surat Al-Jathiyah ayat 23. Apa dikatakan dalam surat Al-Jathiyah nomor 23? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan melantik hawa nafsunya sebagai pencipta alam? Tidak. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya menundukkan diri, membuat diri kita dikuasai, dikendalikan oleh sang hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup seseorang tersebut menuruti atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya kasih contoh. Misalnya, ketika hawa nafsu menguasai seseorang, taruh misalnya nama orang tersebut Angelina Sondak. Angelina Sondak lagi. Misalnya, hawa nafsu itu menguasai Angelina Sondak. Hei, Angelina Sondak, korupsi. Ambil uang itu. Enak itu uang itu, enak. Diturutinya. Dia ambil uang itu. Dia ambil untuk kebutuhan dia pribadi. Kemudian ketika hawa nafsu menguasai seseorang, hei, coba itu seseorang itu hilangkan bisnisnya, rusak bisnisnya. Ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, menurut Al-Quran, ini bukan menurut saya, menurut Al-Quran, orang tersebut telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 31 juga begitu. Mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Ada juga. Nah, menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menuhankan alim ulamanya? Mereka lebih mentaati, lebih patuh, lebih dikuasai oleh oleh ulama itu ketimbang kepada Allah. Contoh, Allah bilang, hei kaum muslimin, darah itu halal, jangan dikonsumsi. Lalu para ulama bilang, hei kaum muslimin, darah itu boleh dikonsumsi. Ketika Allah bilang darah itu haram, jangan dikonsumsi. Dan ketika ulama bilang darah itu boleh dikonsumsi. Ketika orang lebih taat, lebih patuh kepada ulama. Menurut Muhammad dalam penjelasan ayat itu, mereka telah mempertuhan alim ulama tersebut. Jadi mempertuhan adalah perbuatan membuat diri kita dikendalikan, dikuasai, dikontrol penuh oleh sesuatu itu. Makanya ada orang mempertuhan setan, menjadikan setan sebagai Tuhannya. Ada orang mempertuhan hawa nafsu, ada orang mempertuhankan ulama. Dengan cara mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan. Dengan cara mereka menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada hawa nafsu. Itu yang dimaksud mempertuhankan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Nah, sebagai orang Kristen, wajibkah kita mempertuhan Yesus? Iya.
Mempertuhan Yesus itu artinya membuat Yesus sebagai sesosok atau seorang yang mengendalikan kita. Sebagai satu entitas yang menguasai atau memerintah di hati kita. Makanya maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya supaya Yesus itu berkuasa, bertahta di hati seseorang. Ketika Yesus berkuasa, bertahta di hati seseorang, dia akan melakukan kemauan Yesus. Ya, Yesus memerintahkan, jangan begini, jangan mencuri, jangan begitu, jangan begitu. Nah, ketika itu kita taati, artinya kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Kalau Muhammad tidak dijadikan Tuhan, mana mungkin umat Muslim mau minum-minumin kencing onta? Yang membuat Muslim mau minum kencing onta itu adalah karena Muhammad bertahta, menguasai diri dia. Ada Muhammad memerintah di hati dia. Seandainya di hati ini ada tahta, Muhammad tuh lagi duduk. Dia megang tongkat kekuasaan. Hei kaum muslimin, pergi ke Arab sana, ciumin batu, berangkat muslim. Dan itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Muhammad berkata dalam hadis, siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan itu diakui oleh orang-orang Muslim. Para pendebat, lawan-lawan saya diskusi, bahkan Yusuf PI itu mengakui Muhammad itu dijadikan Rob oleh umat Muslim. Dijadikan Tuhan. Makanya saya bilang umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Bukan berarti saya katakan umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak, itu orang yang salah paham. Gitu. Saya kasih contoh pendebat-pendebat Muslim yang sudah mengakui itu. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi dua Robnya umat Muslim itu, Allah dan Muhammad. Yang dijadikan Rob itu Allah dan Muhammad. Yang harus umat Muslim menyerahkan kepatuhan dan ketundukan itu kepada dua sosok. Kepada Allah dan juga kepada Muhammad. Begitu. Nah, kemudian apakah Yusuf PI juga mengakui itu? Iya. Tasik Ngaji mengaku itu? Iya. Ini muslim-muslim kelas-kelas berat ini yang mengakui. Nih, pengakuan Tasik Ngaji. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Nah. Ngaji. Kemudian pengakuan Yusuf PI, perhatikan. Untuk Edis bahwa PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau Iya. Yusuf PI mengakui juga itu. Muslim itu punya dua Rob, Allah dan Muhammad. Begitu. Jadi umat Muslim tidak mungkin bisa patuh tunduk sama Allah tanpa patuh tunduk sama Muhammad. Bagaimana caranya taat sama Allah? Nggak bisa, harus taat sama Muhammad dulu. Gitu. Jadi ketika iblis atau setan mengendalikan seseorang, orang tersebut patuh, taat, tunduk, tahluk kepada iblis itu. Menurut bahasa Al-Quran, menurut bahasa Bible, itu orang yang menjadikan setan sebagai Tuhannya. Gitu.
Oke, seperti itu, Kak Ayu? Iya. Oke. Ya, jadi butuh belajar lah, itu proses belajar ya. Jadi karena banyak orang itu sudah cenderung salah pengertian tentang sebuah definisi. Karena banyak orang itu tidak bisa lagi mendefinisikan sesuatu sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya kata ibadah. Ibadah itu menurut kebanyakan orang artinya pergi ke sebuah tempat. Kamu ibadah nggak hari ini? Kamu berangkat ibadah nggak hari ini? Karena pengertian ibadah menurut kebanyakan manusia adalah pergi ke satu tempat terus melakukan kegiatan tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah. Itu salah satu juga bentuk ibadah, tapi pengertian ibadah itu bukan itu. Ibadah itu berasal dari kata abada. Abdu kata dasarnya, abd. Hamba, penghambaan diri. Bagaimana mungkin Anda bertanya, apakah Anda hari ini ingin menghambakan diri? Itu pertanyaannya sudah salah. Kasar. Iya, jadi Terlalu kasar. iya, jadi sebenarnya penghambaan diri itu dilakukan 24 jam nonstop. Dari mulai bangun pagi ke bangun pagi lagi. Jadi hari ini kita tutup ibadah kita, itu sebenarnya sudah kata-kata yang salah. Karena pengertian ibadah adalah melakukan ritual kegiatan tertentu. Itu. Gitu. Makanya kita itu kadang-kadang harus melawan definisi-definisi yang sudah sudah kadung salah di masyarakat. Begitu. Oke, begitu ya. Kak Ayu, atau ada yang mau disampaikan lagi? Oh, ngomong-ngomong, ini berarti Iya, belum nanti aku kirim pesan aja. Oke. Ngomong-ngomong, berarti ini mau menikah dengan Belum seorang apa? Kristen. Belum tahu. Belum tahu. Baiklah, mungkin dia tidak mau menjawab itu. Nggak apa-apa lah, itu pertanyaan yang pribadi mungkin. Oke lah, nggak apa-apa ya. Semoga semakin kedepannya nanti semakin Ayu mendapat pencerahan seperti itu. Banyak belajar. Oke, hanya begitu? Terima kasih. Sama-sama Kak Ayu. Ya. Saya turunkan Kak Ayu ya.